Ada, Bu. Ibu kamu konsep. Yang pertama Mas Amir Saripudin. Oke. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa, ada kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Teman-teman di bawah 7 ini. Oke, semuanya siap? Siap. Hiduplah Indonesia Raya 2, 3. Indonesia. Nah, untuk setelahnya, Mbak Latifa langsung menyambung kata yang berasal dari huruf akhiran orang sebelumnya. Meja. Jadi maknanya teman-teman A. Oke, begitu pun Mbak Evi. Misal Mbak Latifa nyambung kata yang berawal dari A, misal apel ataupun anggrek. Nah, Mbak Evi juga sama menyambung dari huruf selanjutnya Mbak Latifa. Oke, siap teman-teman? Siap. Tidak sopan, tidak pantas, dan tidak nanti yang nggak bisa jawab biar saja hukumannya. Oke, konsentrasi ya teman-teman. Dimulai dari ibu terlebih dahulu. Kata pertama yaitu bunga. Tolong disambung Mbak Lulu. Anggur. Anggur. Mbak Lutfi. Hijau. Ya, ada wali. Mulai pria, mulai wanita, mahar ya, terus saksi ya. Oh ya, benar. Jadi rukun. Pertanyaannya itu terkait materi hari ini saja. Kita akan mempelajari tentang mahram. Kita nanti akan menganalisis siapa saja sih yang menjadi mahram kita. Oke. Apa yang kamu ketahui tentang mahram? Mahram adalah orang yang haram
hari pembelajaran ada hukumannya yaitu baca istighfar 200 kali. Jadi perlu diperhatikan. Jangan ngobrol jadi dua, yaitu mu'abad dan goiru mu'abad. Ada yang udah pernah dengar kata-kata ini, mu'abad dan goiru mu'abad? Belum. Untuk yang mu'abad ini artinya selamanya, yang mana apabila yang menyebabkan mahram itu sudah hilang, maka tetap selamanya tidak boleh untuk dinikahi. Berbeda dengan ghairu mu'abbad, jika yang menyebabkan mahram itu hilang, maka boleh untuk dinikahi. Oke, untuk mahram mu'abbad itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada yang sebab nasab, dan persusuan. Ini bagi anak laki-laki. Untuk anak perempuan, mahramnya siapa? Ayah. Iya, ayah. Ke ibu ke atas. Atasnya ibu siapa? Nenek. Atasnya lagi siapa? Buyut. Atasnya lagi? Sangga. Atasnya lagi? Anaknya anak perempuan dinamakan apa? Cucu. Iya. Anaknya cucu apa? Buyut. Buyut. Cicit. Oh, cicit. Iya, cicit. Terus Buyut dulu, Bu. Oh, buyut dulu. Saudara perempuan secara mutlak beserta jalur ke bawah. Yang selanjutnya, Mas Ali, ayo. Nanti langsung istighfar. Mahram yang sedang nasab selanjutnya apa? bibi. Oh iya, bibi. Baik dari jalur ayah maupun ibu. Untuk yang terakhir yaitu anak perempuan saudara laki-laki. Biasa disebut apa? Keponakan. Ini yang sebab nasab. Untuk yang pertalian nikah, berarti ini adanya hubungan pernikahan. Oke, apa saja bisa tolong disebutkan, Marina? Terus? Ibu tiri, anak tiri, ibu mertua, menantu. Ya. Dan menantu. Jadi teman-teman, hubungan antara mertua dan menantu itu apa? Mahram. Yang mana ketika si menantu ini sudah bercerai dengan anaknya, maka selamanya mertua itu tidak boleh menikahi mantunya. Seperti dalam film Norma. Itu apa? Ya, terus? Saudara perempuan susuan, anak perempuan dari saudara perempuan laki-laki susuan keponakan, ibu susuan, anak perempuan susuan. Oke, seperti dalam kisahnya Nabi Muhammad SAW, yang mana pada masih kecil beliau disusui oleh siapa? Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Maka dengan adanya persusuan seperti itu, Nabi Muhammad itu menjadi mahram bagi Halimatus Sa'diyah dan keluarganya Halimah. Misal Sayyidatina Halimah As-Sa'diyah memiliki anak, maka anaknya juga mahram dari Nabi Muhammad. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya teman-teman. Oke, untuk yang ghairu mu'abbad, ya nomor 2 yaitu perempuan dalam masa iddah. Jadi perempuan ini ketika ingin dinikahi itu harus sudah selesai terlebih dahulu masa iddahnya. Oke, untuk yang selanjutnya, Mas Ali. Ya, Bu. Masuk ghairu mu'abbad. Bisa
Harus hati-hati ya, karena ini termasuk walaupun mahram, namun harus ada dilaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum. Oke, permasalahan yang mana tugas teman-teman nanti mendiskusikan dengan kelompok kalian tentang permasalahan berikut ini. Oke, langsung saja dibagi menjadi 3 kelompok. Yang laki-laki bisa sendiri, terus yang perempuan jadi 2 kelompok seperti biasa. Nanti setelah selesai didiskusikan di depan. Bagaimana tanggapanmu terkait permasalahan berikut ini? Seorang wanita yang menikah dengan anak laki-laki dari saudara perempuan ibunya atau biasa disebut sepupu. Menurut kelompok kami, yaitu hukum menikahi sepupu dalam Islam adalah diperbolehkan karena hubungan kekerabatan, karena sepupu tidak termasuk dalam kategori yang diharapkan untuk dinikahi. Oke, tanggapan dari kelompok lain? Setuju. Tanggapanku terkait permasalahan berikut ini. Seseorang wanita yang harus rela suaminya menikah dengan sang adik karena dirinya belum memiliki keturunan. Ya, Jawabannya adalah hukum pernikahan dengan permasalahan tersebut dilarang dalam Islam. Hal ini dikarenakan seorang laki-laki diharamkan untuk mengadu 2 orang saudara karena termasuk mahram mu'aqqad dan yang mana akan boleh dinikahi jika sang kakak atau istri pertama sudah diceraikan terlebih dahulu. Oke, untuk tanggapan Mbak Lutfi? Setuju. Oke, setuju ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ipar ini termasuk mahram goib atau biasa disebut mu'aqqad. Oke, terima kasih Mbak Lutfi. Pertanyaannya, bagaimana tanggapanmu terkait permasalahan berikut? Seorang wanita muslim yang menikah dengan laki-laki non-muslim. Jawabannya, hukum pernikahan beda agama di dalam Islam adalah haram. Hal ini dikarenakan syarat sah dari pernikahan yaitu beragama Islam. Selain itu, wanita atau laki-laki non-muslim termasuk mahram mu'akkad yang mana akan menjadi boleh untuk dinikahi jika wanita atau laki-laki tersebut sudah masuk Islam. Tidak masuk dalam pertalian nikah maupun persusuan. Jadi boleh saja jika teman-teman punya sepupu terus tertarik ingin menikahinya itu boleh ya teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Syifa. Oke, yang bisa jawab langsung angkat tangan ketika bersedia. Untuk soal pertama, ada yang mau angkat tangan? Oke, Mbak Rina. Berikut perempuan yang boleh dinikahi adalah adik perempuan mantan istri. Oke, apakah benar jawabannya Mbak Rina teman-teman? Betul ya. Adik perempuan mantan. Mas Ali, Mas Ali. Orang yang tidak boleh dinikahi dalam Islam adalah mahram. Oke, apakah benar? Benar. Kalau Mas apa Mas Ali? Masih keturunan. Oke, kalau Mas Ida? Oke, benar ya. Itu masa menunggu. Mbak Evi? Wanita yang jarang dinikahi karena keturunan adalah kakak perempuan. Oke. Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan apa yang kalian dapatkan hari ini. Hal baru apa yang kalian dapatkan? Ada yang Haram dinikahi mahram terbagi menjadi 2, yaitu mahram selamanya dan juga mahram yang apa itu ghairul mu'aqqad mu'abbad. Ya, intinya mahram sementara dan boleh dinikahi apabila sesuai dengan kriterianya masing-masing. Misal perempuan masih perempuan masih menikah ya ataupun kayak perempuan masa idah, jika masa idah sudah selesai berarti dia nanti boleh menikah lagi. Oke, benar ya. Oke, pembelajaran kita selesai. Untuk minggu depan kita akan demonstrasi tentang pelaksanaan akad nikah.